sebagainya. Dan sekarang sungguh mengerikan ketika ada saudara-saudara kita seagama, seorang muslim kena musibah, justru kita hina dia dan kita nggak tolong dia. Memang kamu seperti itu, layak kamu kena itu, layak kamu kena itu, layak kamu kena itu. Sementara kita nggak nolong saudara kita. Seharusnya kepada yang non muslim pun kita nggak nanya agamanya, tapi kita bantu atas musibahnya, apalagi kepada sesama muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang saya sampaikan semalam di Sanga-Sanga, saya kan tadi baru nyampe dari Balikpapan, lanjut jemput adik saya di Malang, dari Malang lanjut ke Solo, dari Solo beresin mini auditorium dulu sebentar, terus Habib Muhammad saya minta ngajar, saya bilang nanti saya berapa menit menjelang selesai saya muncul. Saya muncul. Di Sanga-Sanga kan saya bawakan kisah tentang Majusi yang punya tetangga Sufi. Majusi punya tetangga Sufi. Apa yang dilakukan Sufi tadi ketika Majusinya dapat musibah? Majusi itu nyembah api, gak nanggung-nanggung ya, nyembahnya api. Tetangga penyembah api ini ya, sang penyembah api ini kena musibah, hartanya habis karena dirampok. Jadi pesen barangnya di tengah jalan dirampok, habis. Sufi dengar seperti itu apa ngucap? Alhamdulillah. Memang orang yang gak iman sama Allah layak dapat demikian. Apa ngomong begitu? Apa disuruh ikut bersenang-senang dengan musibah yang diterima orang lain? Enggak. Tapi Sufi ini hari itu pengajiannya diliburkan. Bilang sama muridnya, pengajian libur, yuk jenguk tetangga saya. Karena seorang tetangga itu punya hak sebagai tetangga. Maka didatangi sama Sufinya, ketuk pintu, singkat cerita ketemu, ya tetangganya juga kaget, kok kesini kan jamnya pengajian, kok justru kesini kenapa? Kami datang pengen membantu, apa yang bisa kami bantu? Lawang kamu nih barusan kehabisan harta, kamu kerampokan. Jawabannya tetangganya mengejutkan, ya kalau dia bilang ya puji syukur gitu ya. Yang hilang itu cuman harta saya, agama saya nggak hilang. Kata Sufinya, catat ini ilmu ini. Dah, ini ilmu lebih dari pengajian kita biasanya ilmu. Kalimat ini ilmu betul loh ya. Jadi harta hilang nggak jadi masalah, yang penting agama nggak hilang, betul kan ya? Kalau banyak di antara kita nggak sadar, agama hilang nggak jadi masalah, yang penting harta jangan sampai hilang. Betul. Allah melarang menipu, ya daripada kehilangan harta lebih baik kita menipu. Allah perintahkan kita jaga sholat 5 waktu daripada kehilangan job, daripada kehilangan jabatan, daripada kehilangan kedudukan di perusahaan. Sholat zuhur asar hilang gak jadi masalah karena harus nemenin bos. Ini kalau sampai saya sholat nanti bosnya marah. Rela kehilangan sholat hanya demi berapa rupiah. Nah ini ternyata kalah sama si Majusi tadi. Agamaku gak hilang, jadi harta hilang gak jadi masalah. Singkat cerita akhirnya Majusi itu masuk Islam. Di akhir cerita itu Majusinya masuk Islam. Yang pengen saya petik di sini loh. Ini kan indah sekali ya. Tetangganya kena musibah, dia nggak tanya agamamu apa, enggak. Rasulullah mengajarkan tetangga yang nggak iman sama Allah itu punya hak sebagai tetangga untuk ditolong, untuk disayang, ya, untuk dibela ketika dia butuh pembelaan, untuk dilindungi ketika dia butuh perlindungan. Maka ketika tetangga yang gak iman sama Allah dan Nabi Muhammad SAW, tetangga yang musyrik ini menyembah api tersebut, Majusi ini datang gak kemudian, Sufi ini datang gak kemudian mengatakan rasain lu, kamu musyrik, makanya kamu kena musibah dan lain sebagainya. Dan sekarang sungguh mengerikan ketika ada saudara-saudara kita seagama, seorang muslim kena musibah, justru kita hina dia dan kita gak tolong dia. Memang kamu seperti itu, layak kamu kena itu, layak kamu kena itu, layak kamu kena itu. Sementara kita nggak nolong saudara kita. Seharusnya kepada yang non muslim pun kita nggak nanya agamanya, tapi kita bantu atas musibahnya, apalagi kepada sesama muslim. Pernah nggak nyukurin temennya? Pantes dia itu, pantes. Kenapa? Kemarin tuh dia ngata-ngatain saya, sekarang ketabrak patah kakinya itu. Ada enggak yang pernah mirip-mirip gitu?
Jadi senang dengan musibah yang menimpa orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Itu tugasnya yang kena musibah, bukan tugas kita. Yang kena musibah tugasnya introspeksi. Oh mungkin gara-gara saya mencaci dia, saya maki dia, saya nggak sholat, ini kayak kena musibah. Itu tugasnya orang yang kena musibah. Tugasnya yang nggak kena adalah nolong dia. Kalau dia kena musibah, kamu tolong. Jangan kamu komentari, jangan kamu hakimi, kamu jangan jadi Tuhan. Tuhan adalah Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang sedikit ini membuat saya dan antum semakin paham. Clear semuanya? La